Udah lama, jadi masalahnya. Ruang asri dan besar disiapkan oleh Pusat Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor bagi orang yang mengalami gangguan perjudian atau gambling disorder. Gangguan perjudian atau gambling disorder ini dianggap sama dengan orang pengguna zat karena bersifat candu atau ketagihan. Gangguan perjudian atau gambling disorder sendiri adalah perilaku ketika judi sudah menjadi candu sehingga mengganggu kehidupan keseharian seseorang. Untuk mengantisipasinya, berbagai fasilitas pelayanan kejiwaan telah disiapkan. Terdapat ruang konsultasi, berbagai fasilitas kebugaran, hingga alat musik disediakan bagi pasien yang membutuhkan. Selain itu juga disediakan ruang perawatan yang representatif. Ada kegiatan malam, ada kegiatan setiap pagi untuk konselor, dan pembelajaran sesi juga sudah terjadwal. Senin, Selasa konselor, Rabu klinik, Kamis perawat, dan psikolog hadir. Seperti biasa kita masuk melalui IGD. Nanti di IGD ditriase apakah ini gangguan jiwa ataupun gangguan adiksi. Kalau memang ada gangguan adiksi, dokter mendiagnosa ya nanti langsung masuk ke rehab. Nanti di rehab kita ada masuk ruang MPE dulu 10 sampai 14 hari observasi. Setelah 10-14 hari dinilai sama dokternya layak untuk masuk program ke yang 3 bulan itu. Jadi online sebetulnya gangguan perilaku ini masih mengadopsi untuk programnya diikutkan dengan program yang nafsa, artinya yang adiksi zat ya. Kegiatannya diikut sertakan segala macam. Karena pada intinya kan menjauhkan dulu narkobanya, menjauhkan dulu fasilitas judi online-nya, sehingga membentuk habituasi yang perilaku hidup sehat. Misalkan bangun tidur jam berapa, nanti closing jam 10. Dipola dulu semuanya seperti itu. Mau zat adiktif maupun judi online juga sama programnya. Pembelajarannya sama terkait tentang adiksi, perubahan perilaku dan lain-lain. Jadi di situ ada program, ada 10 item yang membentuk mereka sehingga mereka membentuk pola hidup sehat. Minimal mereka jauh dulu dari zat dan fasilitas judi online itu sendiri. Karena di kita nggak ada akses untuk pegang handphone, nggak ada akses untuk pegang komputer dan lain-lain. Jadi tidak ada yang diperbolehkan. Selain nanti pada saat visit juga kita tamu juga handphone disimpan di locker. Jadi seperti itu. Seandainya begitu ya, terakhir. Kalau tiba-tiba ada yang masuk ke sini kecanduan judi, tetapi pada saat yang bersamaan dia penggunaan nafza, ya, gitu. Seperti yang baru saja ada kami tangani di sini, ya otomatis dia bisa masuk ke dalam skema IPWL. Gitu ya. Jadi dia masuk dalam skema IPWL dan menjalankan rehabilitasi di belakang saya ini, unit rehabilitasinya. Tapi sementara ya masih secara out of box ya, artinya masih membayar sendiri. Itu saja sih kendala yang kami rasakan ya pada saat kalau ini menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi awareness besar, menjadi emergency nasional, ya berarti kami masih ada hambatan-hambatan, di antaranya adalah coverage ya. BPJS tidak meng-cover, tapi ya sudah, kita bisa lewat poli eksekutif, dan kemudian kalau perlu rehabilitasi dan lain sebagainya bisa IPWL, tetapi ya tadi catatannya ya mungkin masuknya bisa ada 2 kondisi sekaligus. Dia ada judi online, ada gambling disorder, yang pada saat yang bersamaan juga ada yang lain seperti adiksi nafsa. Jauh ini udah ada pasien yang masuk ke sini belum? Konsultasi atau mungkin dirawat mungkin? Sudah. Kebetulan di sini memang dirawatnya, tetapi itu tadi kasusnya tidak hanya dia gambling disorder atau gangguan kecanduan judi, tetapi juga ada kondisi lain yang menyertai, yaitu nazar ya. Tidak harus gitu ya. Tadi seperti yang saya katakan, dalam penanganan kami ada yang rawat jalan karena cemas, karena depresi gitu, atau mixed anxiety, depression, whatever di situ ya. Nah ternyata tapi pada saat kita gali lebih lanjut, probing lah begitu terhadap pasiennya, ternyata ada sebenarnya dia menunjukkan ke arah kecanduan gitu ya. Banyak sih, saya juga pernah menanganin misalnya kayak ibu datang membawa anaknya, terus mengatakan ini anak saya nih nggak pernah tidur, nggak pernah apa gitu ya. Terus
tidak tidurnya ngapain Bu? Oh ternyata main game sampai pagi gitu ya. Nah baru tuh kita probing memang ke arahnya, oh iya berarti sebenarnya yang dikhawatirkan ibunya itu asal muasalnya adalah dia ada kecanduan gaming atau main game gitu. Cuma kadang-kadang datangnya seperti itu. Gitu, ini anak nih kayak insomnia deh dok, oh ini anak ini cemas deh, oh ini anak depresi. Nah di situ biasanya akan ketahuan bahwa oh ya sebenarnya ternyata itu rawat jalan itu. Jadi tidak pasti harus ke rehabilitasi atau yang rawat inap. Tanda-tanda orang yang mengalami gangguan perjudian atau kecanduan judi bisa dilihat dari sikapnya, seperti bertaruh dengan uang yang semakin besar, gelisah atau marah saat mulai mengurangi judi, berbohong karena sudah berjudi, mulai tidak produktif dalam pekerjaan, mulai berhutang bahkan sampai ke tindakan kriminal. Adapun faktor risiko dan penyakit penyerta yang ditimbulkan adalah menggunakan narkoba, suasana hati yang selalu cemas, hingga gangguan kepribadian individu.